Oke, yuk kita bahas sesuatu yang kayaknya relate banget sama banyak orang, tapi jarang diomongin terang-terangan. Kenapa sih rasanya kok susah banget ya ngumpulin duit, padahal udah kerja banting tulang tiap hari? Nah, di sini kita bakal bongkar habis-habisan kesalahan-kesalahan finansial yang mungkin tanpa sadar jadi penghambat kita. Kita mulai dari sebuah kutipan yang jujur aja lumayan nyelekit. Kamu pernah nggak sih mikir, wah andai aja gaji gue lebih gede? Nah, kutipan ini kayak ngasih tahu kita kalau masalahnya itu seringkali bukan di nominal pemasukan. Mau gaji 5 juta, 10 juta, atau bahkan lebih, kalau kebiasaannya boros, ya bakal habis juga. Intinya, bukan seberapa banyak yang kamu dapat, tapi seberapa jago kamu ngelolanya. Ini dia nih, paradoks yang bikin pusing banyak karyawan. Tiap tahun gaji naik, dapat bonus, tunjangan nambah, tapi kok angka di rekening tabungan gitu-gitu aja ya? Kayak jalan di tempat? Nah, kenapa fenomena ini umum banget terjadi? Jawabannya ada di kebiasaan-kebiasaan ini, yang sayangnya udah dianggap normal banget di sekitar kita. Begitu gaji naik, apa yang kepikiran? Wah, ganti HP baru nih. Cicilan? Ah, gampang, itu kan solusi. Investasi? Nanti aja deh, itu kan buat yang udah kaya. Terus nabung? Ya kalau ada sisa di akhir bulan aja. Nah, ini dia nih biang keroknya. Oke, biar lebih gampang ngertinya, kita coba pakai sebuah analogi sederhana tapi ngena banget. Coba deh, bayangin keuangan kamu itu kayak sebuah ember. Analogi ini bakal bantu kita ngeliat dengan jelas kemana sebenarnya uang kita menghilang selama ini. Tapi sebelum lanjut, kita samain dulu ya persepsinya. Akumulasi kekayaan itu bukan soal menang undian atau kaya mendadak, bukan. Ini tuh sebuah proses. Kuncinya ada di 3 hal: konsisten menyisihkan, pintar melindungi dari risiko, dan sabar menumbuhkannya lewat investasi. Ini lari maraton, bukan lari sprint. Oke, kita balik lagi ke analogi ember tadi. Bayangin aja ada satu ember di depan kamu. Ember ini adalah representasi seluruh hidup finansial kamu. Simpel kan? Tapi coba kita lihat lebih dalam lagi. Air yang masuk ke ember itu ya gaji kamu, bonus, atau pemasukan lainnya. Makin gede gajimu, makin deras air yang masuk. Kelihatannya bagus kan? Tapi masalahnya ada di lubang-lubang yang ada di ember itu. Tiap cicilan HP, tiap kopi mahal, tiap pengeluaran lifestyle yang nggak perlu, itu semua adalah lubang kecil yang bikin airnya netes terus keluar. Hasilnya, mau sederas apapun air yang masuk, embernya nggak bakal pernah penuh. Sekarang kita bakal identifikasi 4 lubang alias kebocoran paling besar yang paling sering bikin ember keuangan kita kering kerontang. Coba sambil direnungkan, jangan-jangan salah satu atau bahkan semua kebocoran ini ada di kehidupan finansial kamu. Nah, ini dia kebocoran paling klasik. Mindset nanti akhir bulan kalau ada sisa baru ditabung. Kenyataannya gimana? Sisa itu hampir selalu jadi mitos. Nggak pernah ada. Dampaknya bahaya banget, kamu jadi nggak punya dana darurat. Sekalinya ada kebutuhan dadakan, misalnya sakit atau motor mogok, jalan satu-satunya yang ngutang. Masuk deh ke lingkaran setan. Kebocoran kedua ini adalah candu zaman sekarang, utang konsumtif. Kita beli barang-barang yang nilainya bakal terus turun, pakai uang yang bahkan belum kita punya. Apa akibatnya? Gaji bulan depan, bahkan tahun depan, itu udah dipesan sama utang masa lalu. Jadi rasanya kita kerja keras hari ini cuma buat bayar gaya hidup kita yang kemarin. Sempit banget rasanya. Nantilah investasinya, tunggu gaji gede dulu. Wah, ini kalimat yang secara diem-diem nyuri masa depan finansial kamu. Setiap kali kamu menunda investasi, kamu itu kehilangan kekuatan paling dahsyat di dunia keuangan. Compounding interest atau efek bola salju. Belum lagi, uang yang cuma ngondon di tabungan itu nilainya bakal terus kegerus sama yang namanya inflasi. Dan kebocoran terakhir, ini yang paling fundamental. Hidup tanpa peta. Nggak punya tujuan yang jelas. Mau beli rumah kapan, pensiun mau punya dana berapa. Tanpa tujuan, uang itu cuma akan dihabiskan secara reaktif. Ada diskon, sikat. Diajak nongkrong, ayo. Uang keluar gitu aja tanpa arah. Hasilnya, kita nggak pernah merasa aman dan selalu merasa kok kurang terus ya. Oke, cukup teorinya. Sekarang kita lihat gimana caranya nambal ember yang bocor ini di dunia nyata. Kita bakal belajar dari kasus si Andi, seorang karyawan biasa dengan masalah keuangan yang ya umum banget kita temui. Nah, ini dia potret keuangan Andi. Gajinya 6 juta, angka yang lumayan banyak kan? Tapi coba kita lihat uangnya lari kemana aja. Buat cicilan motor 1,5 juta, cicilan HP 800.000, buat nongkrong dan gaya hidup 2,5 juta. Jadi sisa di akhir bulan cuma 200.000 perak. Ini sih embernya bocor parah. Pantas aja dia hidupnya gali lubang tutup lubang dan stres tiap tanggal tua. Terus,
Apa yang Andi lakuin? Pertama, dan ini yang paling penting, dia sadar dan langsung ambil tindakan. Dia pangkas budget nongkrongnya, dia fokus lunasin utang HP-nya yang bunganya gede, dan yang paling keren, dia balik total mindset-nya. Dia nggak lagi nabung dari sisa, tapi langsung prioritasin di awal. Pasang auto debit. Dia bayar dirinya sendiri di masa depan, duluan. Dan hasilnya, wow, luar biasa. Setelah 3 tahun, dia konsisten, perubahannya drastis. Dana daruratnya sekarang aman, jadi dia nggak panik lagi kalau ada apa-apa. Portofolio investasinya mulai tumbuh, efek compoundingnya mulai kerasa. Tapi yang paling penting dari semuanya, stres soal duit hilang. Mentalnya jauh lebih tenang. Cerita Andi tadi jadi bukti kalau perubahan itu sangat mungkin. Nah, sekarang yuk kita susun peta jalan yang bisa kamu ikuti juga, langkah demi langkah, buat nambal ember keuangan kamu sendiri dan mulai jalanin proses akumulasi kekayaan. Ini strateginya, bisa langsung kamu coba. Jangka pendek, 3 bulan pertama, sadari dulu uangmu kemana aja, stop semua utang baru buat gaya hidup, dan mulai bangun dana darurat. Jangka menengah, 1-3 tahun, bikin semua jadi otomatis, tabungan, investasi, dan fokus naikin skill biar pemasukan nambah. Nah, buat jangka panjang, 5-10 tahun ke depan, tinggal rutin dan konsisten aja, sambil mulai mikirin diversifikasi dan dana pensiun. Jadi, kesimpulan utamanya adalah ini. Kita harus ubah cara kita memandang kekayaan. Kekayaan sejati itu bukan soal barang mewah yang kelihatan sama orang lain, tapi soal rasa aman dan kebebasan finansial yang gak kelihatan. Ini soal punya pilihan, bukan soal pamer. Sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kamu renungin. Tiap kali kamu mau gesek kartu atau keluarin uang, coba deh tanya ke diri sendiri. Pembelian ini bikin aku makin dekat ke kemerdekaan finansial? Atau cuma buat muasin ego sesaat? Jawabannya ada di tangan kamu.